Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, menjumpai kalian kembali untuk membacakan sebuah cerita horor di malam hari ini, tentunya untuk menghibur kalian semua. Dan kisah kali ini saya ambil dari karangan Ade Nasiuddin dengan akun IG Ade Nuansa, Wattpad Ade Nuansa, Kaskus juga Ade Nuansa. Dan cerita kita kali ini berjudul Arboretum. Arboretum sendiri adalah kumpulan pohon atau tanaman yang sengaja ditanam untuk keperluan penelitian atau pendidikan. Begini cerita lengkapnya. Di sudut kerumunan mahasiswa baru itu aku terduduk. Aku adalah salah satu dari mereka. Namun bedanya, mereka adalah para pembicara yang begitu semangat menumpahkan isi kepala mereka. Sedang aku hanyalah pendengar setia. Bagaimana tidak? Seharian ini kami digembleng habis-habisan akan menjadi mahasiswa yang baik. Energiku rasanya sudah di ujung ekor. Tapi heran, kenapa mereka masih saja memiliki semangat yang menggebu-gebu. Tak lain dan tak bukan, saat ini kami sedang menjalani serangkaian kegiatan pendisiplinan yang biasa disebut ospek. Mau tak mau harus dijalani sampai tuntas. Jika tidak, kami tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sialnya, rangkaian kegiatan ospek ini selalu menyita waktu dan tenaga, apalagi jika ditambah dengan rapat angkatan seperti saat ini. Bla bla bla. Entah apa yang mereka bicarakan, yang pasti saat ini aku ingin segera pulang. Semakin detik, langit semakin gelap. Suasana kampus berangsur-angsur sepi. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu pembicaraannya. Udah malam juga sih. Semangat! Ujar dia yang belum kukenal. Pokoknya dia adalah salah satu orang yang dipercaya angkatan. Akhirnya aku bisa pulang. Rasanya badanku sudah sangat merindukan kasur. Kulihat jam di tangan, ternyata jarumnya menunjuk pukul 22.30. Aku bergegas mengambil sepeda motorku, memakai helm dan tancap gas. Sialnya, ternyata gerbang utama atau biasa disebut gerbang lama atau gerlam sedang direnovasi sehingga tidak dapat dilalui kendaraan. Terpaksa aku harus menggunakan jalan yang lain. Universitas ini memang memiliki 3 gerbang, yaitu gerlam, gerbang baru, dan gerbang arboretum. Gerbang baru adalah gerbang yang baru dibangun tapi jaraknya sangat jauh dari gerlam, seperti dari ujung ke ujung. Sedang gerbang arboretum adalah gerbang yang dekat dengan danau milik universitas atau biasa disebut arboretum. Gerbang ini biasa dibuka hanya pada akhir pekan. Rasanya aku tidak berani jika lewat gerbang baru, mengingat hari ini sudah larut dan jarak yang cukup jauh. Akhirnya aku putuskan untuk menggunakan jalan arboretum. Kebetulan ini adalah hari Sabtu. Suasana kampus begitu mencekam jika malam hari. Para mahasiswa sudah tak terlihat lagi batang hidungnya. Begitu pula dengan teman angkatanku. Mereka tinggal di kos-kosan dan tidak menggunakan kendaraan sehingga bisa melalui gerlam dengan mudahnya. Sedang aku adalah anak PP atau pulang pergi yang jaraknya antar kampus dengan rumah terbilang jauh. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju ke arboretum. Jalan ini begitu sepi. Tak ada satupun kendaraan yang lewat. Semakin lama, udara terasa semakin dingin. Angin bertiup lembut. Begitu senyap, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Aku tiba di danau arboretum. Sebagian tepian danau ini berbatasan langsung dengan jalan yang kulalui. Di tepian itu ada beberapa lampu jalan, tapi hanya satu yang menyala. Tanpa sadar, aku menoleh ke arah danau. Remang-remang kulihat airnya begitu tenang. Sesekali terlihat gelembung air meletup di permukaan. Mungkin dari mulut ikan-ikan kecil penghuni danau. Sepeda motorku terus melaju, tapi rasanya semakin lama semakin pelan. Kini aku akan melewati satu-satunya lampu jalan yang menyala. Namun, kulihat di bawah lampu itu ada seorang anak laki-laki berkaus merah dengan celana selutut. Kira-kira umurnya 7 atau 8 tahun. Anak itu berdiri mematung memandangi danau arboretum. Lagi ngapain itu anak kecil malam-malam gini di tepi danau? Gumamku. Aku bergegas menghampirinya. Kuparkirkan motorku tepat di bawah lampu jalan di depan anak itu.
Sambil menepuk bahunya, aku bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Anak itu menoleh dengan wajah pucat dan tatapan sedikit kaget. Lama-kelamaan matanya berkaca-kaca dan kemudian menangis. "Kak, tolong antar saya pulang," pintanya sambil menangis dan mencengkram tanganku. Tangannya begitu dingin dan basah. Aku segera menenangkannya dan bertanya, "Di mana rumahnya?" "Deket kok, Kak," jawabnya. Tapi anehnya kini ia berbicara sambil menyeringai. Tak ada curiga dalam benakku. Yang ada di otakku saat itu adalah cepat-cepat mengantar anak ini. Aku menggendongnya dan mendudukannya di jok belakang. Badannya sangat berat seperti sekarung beras. Kemudian aku naik dan mulai menyalakan mesin. Anak itu memelukku dari belakang. Motorku mulai berjalan. Tiba-tiba kurasakan seperti ada air yang menyerap ke bajuku di bagian belakang. Aku kira anak itu mengompol. Kutanyakan padanya tapi ia tak menjawab. "Kak, tolong turunkan saya di sini," ujar anak itu. Padahal motorku belum ada 3 menit berjalan dan kita masih berada di area Danau Arboretum. Kuhentikan motorku, ia turun dan mengucapkan terima kasih. "Dek, bukannya mau pulang ya?" tanyaku keheranan. "Iya kak, ini sudah sampai," ujarnya sambil menyeringai. Aku heran dan hanya bisa terdiam melihatnya semakin menjauh. Anak itu berjalan menyusuri tepian danau dan yang membuatku tak habis pikir, kini ia berjalan ke tengah danau. Semakin lama semakin dalam, semakin lama semakin tenggelam sampai ubun-ubunnya tak terlihat sama sekali. Saat itu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh badanku terasa kaku. Berkedip pun sulit. Sekitar 1 menit terpaku. Tiba-tiba ribuan gelembung air meletup-letup di seluruh permukaan danau. Aku terperanjat berlari meninggalkan motorku. Berlari tak tentu arah dan tiba-tiba tanpa kusadari aku tercebur ke danau itu. Sebetulnya aku bisa berenang, tapi tak tahu kenapa saat itu rasanya aku kehilangan segala kemampuanku. Sesekali aku tenggelam dan merasakan dasar danau yang penuh dengan ranting tajam. Air danau begitu gelap dan bau darah. Aku sadar bahwa saat ini aku berada di tengah danau. Aku mulai bisa mengendalikan diri, mencoba tenang dan keadaan pun kembali sunyi. Tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang muncul dari dalam air. Tepat di depan wajahku muncul sesosok mayat anak laki-laki, berkaos merah dengan sebagian kulit terkelupas dan keriput, seperti telah berhari-hari tenggelam. Salah satu matanya hilang. Dari lubang matanya yang hilang itu keluar ikan-ikan sejenis lele berukuran sedang. Sontak aku berenang ke tepi danau dengan panik. Rasanya tepian danau semakin menjauh saja. Nafasku mulai habis dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Samar-samar aku mendengar suara azan. Kubuka mataku dan terperanjat. Aku sadar, kini aku terbaring di tepi danau di atas lumpur dan rerumputan dalam keadaan basah kuyup. Dari kejauhan aku melihat sesuatu yang mengambang. Aku yakin itu mayat. Tak membuang waktu lagi, aku langsung berlari mencari pertolongan. Sekitar pukul 6, mayat itu mulai bisa dievakuasi. Seketika di Danau Arboretum dipenuhi orang. Di antara kerumunan itu aku melihat seorang ibu yang menangis histeris. Mungkin itu ibu dari mayat yang kutemukan. Tak lama polisi menghampiriku dan meminta kesaksian. Aku tak menceritakan hal mengerikan yang kualami. Aku hanya bersaksi mengenai hal-hal yang masuk akal. Setelah memberi kesaksian, aku diperbolehkan pulang. Siangnya, informasi ini sudah dimuat di media. Polisi menyimpulkan bahwa kejadian ini murni kecelakaan. Si anak yang hilang sejak 5 hari lalu memang sempat bermain di Arboretum. Diduga ceroboh, anak itu tercebur dan kakinya tersangkut pada ranting-ranting di dasar danau sehingga ia tewas tanpa ada orang yang mengetahui. Setelah kejadian itu, aku tak berani lagi melewati jalan Danau Arboretum. Bahkan setiap rapat angkatan, aku selalu meminta izin untuk pulang duluan, karena aku tidak tahu ada apa di balik larutnya malam. Oke teman-teman, itu cerita kita buat malam hari ini. Semoga kalian terhibur.
Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan juga terima kasih atas dukungan kalian dengan cara subscribe di channel Rumah Horor Indonesia RHI, dan follow kita di Spotify di podcast Rumah Horor Indonesia. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.